setelah SKD selesai prosesnya, itu nanti masuk ke SKB. Nah, sama pengumumannya nanti ada di SSCASN, tulisannya adalah, "Selamat kamu berhasil lolos, proses SKD, silahkan mengunduh kartu ujian SKB." Semoga Mas, Mbak merasakan hal itu ya semuanya, amin. Untuk SKB kalau jabatan dosen, ya khusus jabatan dosen Kemendikbud, itu ada CAT BKN. CAT BKN-nya itu ada etika dan tridharma perguruan tinggi materinya, terus materi literasi bahasa Inggris. Jadi kenapa Mas, Mbak di Kemendikbud itu nggak butuh TOEFL, nggak butuh IELTS juga, karena di, materi SKB atau proses SKB itu ada, ini literasi bahasa Inggrisnya sendiri. Terus ada penelaran dan pemecahan masalah dan dimensi psikologi. Terus biasanya kalau literasi bahasa Inggris itu ada yang baca grafik. Jadi harus Mas, Mbak, harus ngapalin gradual gradually increase gitu, gradually decrease, terus habis itu slightly, bedanya gradually sama slightly itu apa gitu. Selain grafik, ada juga yang, dia itu teks bentuknya, membaca teks, terus gagasannya apa gitu. Nah, jadi kalau untuk dimensi psikologi itu sama kayak yang TKP tadi, sama persis dengan TKP. Dan kalau penelaran dan pemecahan masalah itu sama persis eee, kayak kalau kita misalnya membaca data hasil penelitian, ya, data hasil penelitian kayak tabel, tabel ini masuknya apa, cara bacanya gimana gitu. Terus habis itu kalau ada data berupa grafik juga, itu cara bacanya gimana, itu penelaran dan pemecahan masalah. Terus selanjutnya ada SKB tambahan, ini khusus Kemendikbud ya, itu ada wawancara sama micro teaching. Nah, ini bisa di rumah masing-masing online, pakai Zoom, di rumah masing-masing. Ini Zoom, ini juga di rumah masing-masing juga kalau wawancara. Sama micro teaching dua-duanya Zoom dari rumah masing-masing. Dari kediaman, dari kos, mungkin. Terus selanjutnya, nah untuk, CAT BKN itu nanti bobotnya itu 60%, terus skor minimal sama maksimalnya itu ketentuan Panselmas ya. Jadi nanti mungkin, yang SKB 2024 itu ketentuannya belum muncul, jadi aku nggak bisa nyampein di sini, jadi mungkin bakal berbeda sama yang 2023. Nah terus, kalau wawancara sama micro teaching, itu dia, nilai ambang batasnya 12,5. Jadi kalau semisalnya di bawah ini, ya, di bawah nilai ambang batas, maka otomatis bakal gugur atau tidak lolos. Dan durasinya itu kalau wawancara 30 menit, kalau micro teaching 20 menit. Bobotnya masing-masing 20%. Nilai maksimumnya itu adalah 25. Terus untuk micro teaching, file yang aku masukin kemarin itu ada, PPT-nya, PPT yang aku siapin untuk micro teaching. Terus habis itu aku buat modul bahan hajar, kayak modulnya gitu, handbook-nya, handbook modul. Terus buat RPS-nya juga. RPS-nya ini cari di website universitas masing-masing. Terus aku juga buat video tutorial gitu, video tutorial. Nah, habis itu yang handbook, RPS, sama video tutorial ini, sama bahan ajar ini, itu aku masukin ke dalam Google Drive, terus waktu micro teaching, itu link Google Drive-nya aku kasih di Zoom, aku sematkan di Zoom. Selamat pagi Bapak Ibu, berikut adalah, eee kayak kan micro teaching itu kan kayak seolah-olah kita mengajar ya. Jadi, bukan selamat pagi Bapak Ibu, tapi selamat pagi mahasiswa semua, berikut adalah, bahan ajar, handbook, modul, dan video tutorial yang bisa kalian lihat. Dan waktu micro teaching ini, PPT-nya itu adalah pertama teori, terus setelah itu nanti ada penugasan gitu. Penugasan kayak, Google Google Classroom dan sebagainya macamnya. Mungkin nanti kalau Mas nggak mau aku lihatkan PPT-ku waktu micro teaching. Nah, selanjutnya ada wawancara. Nah, proses wawancara itu aku juga mensiapkan file lain yang nanti digabungkan di Google Drive, ada CV,
ada research roadmap, ada sertifikat pendukung, sama surat keterangan aktif organisasi. Terus habis itu sama jawab. Jadi aku ngumpulin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan, terus dari pertanyaan itu aku ketik sendiri jawabanku, dan ketika nanti udah wawancara aku bisa ngapalin gitu, ngapalin seenggaknya aku paham alur dari jawabanku itu mau kemana. Jadi diketik dulu, terus habis itu ngapalin, terus baru habis itu wawancara, itu prosesnya. Nah ini, jadi wawancara yang pertama itu mesti tentang perkenalan ya, dan perkenalan ini nggak bisa basic gitu loh, cuman nama, terus, dulu S1, S2-nya di mana, nggak kayak gitu, tapi kayak menyampaikan kelebihan, misalnya menyampaikan yang sesuai sama CV-nya ini. Pernah bekerja di sini sebagai ini, terus juara dalam lomba ini, terus pernah menjadi speaker dan moderator ini, gitu. Jadi tadi, banyak gitu. Terus habis itu harus ngapalin tugas utama dosen itu apa, terus alasan memilih kampus dan prodi tersebut, terus bidang keahlian waktu S1, S2 itu apa, terus bakal berkontribusi apa bagi prodi dan kampus ketika sudah diterima, terus apakah memiliki kemampuan bekerja sama, terus, saat menjawab itu harus disertai sama contoh ya. Misalnya nih, iya saya memiliki kemampuan bekerja sama, contohnya waktu dulu saat saya S1 dan S2, saya bekerja sama dengan, kakak tingkat dan adik tingkat untuk memproduksi suatu jurnal, misalnya gitu, yang dipublikasikan di sini, gitu. Terus rencana 5 tahun ke depan, cara meningkatkan inovasi pembelajaran. Nah, ini kalau ini opsional ya, karena setiap anak tuh berbeda. Nah, ini berbeda setiap orang. Terus evaluasi mata kuliah yang dilakukan ini juga opsional, setiap orang berbeda. Terus kegiatan MBKM ini juga berbeda setiap orang. Terus bekerja dengan tim dengan budaya dan latar belakang yang berbeda, apakah bisa? Terus habis itu kalau STEM jawab ini juga harus pakai contoh tadi. Terus ketika nanti sudah lolos CPNS, apakah mau menanggapi tawaran kerjaan lain yang lebih menarik gitu. Terus habis itu roadmap penelitian, terus integritas, apakah kamu sudah berintegritas atau belum, kelebihan dan kekuranganmu apa, terus komitmen untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, itu contohnya seperti apa. Nah, nanti mungkin ini bisa, jadi bahan Mas Mbak semua, kalau misalnya, amin, Mas Mbak semuanya lolos seleksi SKB, ini bisa buat untuk bahan belajar. Nah, ini contoh research roadmap yang aku jadikan lampiran di Google Drive. Waktu wawancara itu yang disiapkan pertama kurikulum vitae atau CV, terus sertifikat keahlian pendukung, research roadmap, nanti dimasukin di Google Drive, terus buat link dan link-nya itu harus siap di-share. Jadi nanti kalau udah masuk Zoom, itu memang nggak ada waktu buat nge-share link ya. Kalau bisa itu template-nya tuh udah siapin kayak misalnya, "Yang terhormat Bapak Ibu, selamat siang, mohon izin untuk menyampaikan link berikut yang berisi CV, resep roadmap, dan sertifikat pendukung." Terus link-nya kan, link-nya di sini gitu, terus terima kasih gitu kan. Nah ini kalau bisa template-nya udah siap gitu loh, terus tinggal di-copy aja misalnya dikirim ke WA-nya sendiri kan, di-copy aja terus di-paste. Jadi kalau udah masuk Zoom langsung di-paste gitu loh, langsung di-paste, terus ya udah sambil wawancara gitu. Nah, yang kemarin saat aku wawancara itu, aku lebih banyak ditanya berkaitan sama S3, kuliah S3-nya mau ke mana, apakah mau ke luar negeri atau enggak. Terus, waktu wawancara itu, yang pertama itu pakai bahasa Indonesia, tapi ternyata di tengah-tengah ketika berpindah, dengan kepala prodi, terus, beliau menggunakan bahasa Inggris. Jadi Mas Mbak harus nyiapin dua-duanya. Jadi jawaban dalam bahasa Indonesia sama jawaban dalam bahasa Inggris. Jadi jawaban yang Mas Mbak ketik itu jangan, paragraf panjang, tapi kayak inti-intinya aja gitu yang apa yang mau disampaikan. Nah ini contoh dari research roadmap. Untuk research roadmap-nya ini nggak perlu dipikir abot-abot ya, karena ini cuman sebagai lampiran, kayak misalnya 5 tahun ke depan bakal gimana gitu. Tapi meskipun nanti, pada realnya berbeda ya nggak masalah gitu kan. Jadi aku turutin aja kayak, misalnya skripsiku tentang apa, tesisku tentang apa, terus udah pernah publikasi di apa gitu kan, terus bakal ngapain lagi gitu, terus long term riset-nya bakal apa. Itu aja sih untuk riset roadmap. Jadi nggak perlu yang serius-serius banget, yang penting udah sesuai sama skripsi sama tesisnya, terus dikembangin aja nanti. Nah, terus persiapan untuk menjadi dosen ya. Nah, jadi ketika wawancara itu ada proses ditanyain,
pengalaman kerjanya apa aja. Jadi selama aku mengikuti proses dari seleksi administrasi sampai tahapan akhir itu aku juga bekerja sebagai tentor di bimbel gitu. Aku saranin Mas Mbak juga harus bekerja kalau bisa memiliki pengalaman yang berkaitan sama dengan pengajaran gitu, atau menjadi dosen misalnya jadi mentor di kelas online kayak super prof gitu. Atau bisa kalau misalnya mau kerja sama sama Aksimo, nanti, bisa aja ngomong ke aku kalau mau misalnya mau jadi trainer atau mau sharing tentang skripsi atau tesisnya Mas Mbak sekalian, bisa nanti diakomodasi sama Aksimo. Terus habis itu, misalnya menjadi tentor di bimbel kayak Unitron, Radian Edi Yogyakarta, TLC, terus Nusagama. Nah, kenapa? Kenapa? Karena kalau semisalnya Mas Mbak menjadi tentor, apalagi kalau menjadi tentor SMP itu kan mata pelajarannya itu IPA ya. Jadi IPA itu kan gabungan dari fisika sama biologi kan. Nah, selama aku merasakan menjadi tentor yang, ngajarin tentang fisika atau hitung-hitungan, itu aku kayak ngelatih kemampuan berpikir logika, sama melatih kemampuan hitung-hitungku yang bisa menguntungkan waktu proses pengerjaan TIU, atau tes intelijensi umum, waktu ngitung-ngitung gitu. Jadi, melatih banget sih kemampuan berhitung, dan apalagi kalau Mas Mbak jadi, tentor SMA, SBMPTN khususnya, sekarang bukan SBMPTN ya, SNBT. Nah, itu bisa membantu banget nanti waktu proses mengerjakan TIU, tuh. Jadi, yang aku lakukan, itu kan karena proses seleksi dari administrasi sampai Mas Mbak masuk lolos, dinyatakan lolos SKB, itu adalah waktunya tuh 1 tahun, bener-bener 1 tahun panjang gitu loh. Dan kalau semisalnya 1 tahun itu nggak melakukan yang namanya memperoleh penghasilan, itu kayak eman-eman gitu loh. Jadi, aku persiapinnya kayak gini, jadi hari Minggu untuk persiapan materi, soal, dan segala macam hal untuk keperluan bekerja sebagai tentor dalam 1 minggu ke depan. Jadi khusus hari Minggu itu hari aku untuk mempersiapkan kerjaku. Jadi aku nggak belajar di hari Minggu. Tetapi di hari-hari yang lain, Senin sampai Sabtu itu aku maksimalin banget 3 jam itu untuk belajar. Nah, jadi uang hasil dari, bekerja ini, sebagiannya diinvestasi untuk ngambil kelas bimbel, terus untuk ngambil tryout yang SKB sama SKD gitu. Jadi ada pendapatan, tapi juga ada uang yang diinvestasikan, dan jangan bilang sayang, "Sayang ah uangnya aku dapat susah-susah, tapi malah tak buat untuk bimbel sama tryout," jangan. Karena, eee, ibaratnya investasi aja, uang uang yang dikeluarkan untuk bimbel sama tryout nanti bakal dikembalikan lagi saat Mas Mbak itu udah lolos CPNS dan udah bekerja gitu kan. Udah bekerja kan otomatis sudah dapat penghasilan tetap kan, gitu. Jadi jangan sayang uang di awal, gitu. Terus, untuk informasi pengumuman yang tentang seleksi administrasi, seleksi SKB, SKD, terus tahapannya sama tempatnya, itu ada semua nanti akan muncul di, csn.kemendikbud.go.id. Jadi harus selain nganu laman selain memperhatikan laman SSCASN, harus juga memperhatikan laman dari kementerian masing-masing. Jadi kementerian masing-masing itu pasti kayak gini, CASN, lamannya itu pasti CASN dot nama singkatan dari kementerian masing-masing. Misalnya kalau Kementerian Agama ya Kemenak, itu Kemenak, atau kalau Kominfo, ya udah, tulisannya Kominfo, CASN kominfo.go.id. Jadi CASN terus singkatan dari kementerian, terus .go.id. Terus kayak gitu sih.